Oke, eh, hari ini saya mau bahas sesuatu tentang temanya hari ini tentang ghosting. Nah, artinya eh, seseorang yang lagi sayang-sayangnya, cie, kemudian tiba-tiba menghilang, pergi tanpa pesan. Nah, fenomena ghosting ini ternyata di akhir-akhir ini mencuat setelah anak dari Presiden Joko Widodo itu yang lagi viral belakangan itu, si Kaesang itu ya, Kaesang. Nah, itu meninggalkan kekasihnya, informasinya seperti itu. Kemudian netizen dan banyak kalangan memberikan istilah kepada Kaesang adalah praktek ghosting. Kamu atau kalian pernah tidak mengalami fenomena ghosting seperti itu? Nah, saya ingin cerita sedikit pengalaman kawan saya, tapi saya tidak mau menyebutkan namanya. Kawan saya ini juga mengalami fenomena ghosting. Jadi kalau yang saya baca di internet ya, di salah satu artikel, bahwa ghosting itu sebenarnya diartikan sebuah aktivitas atau sebuah fenomena baru dengan hadirnya internet. Misalnya sebuah hubungan yang terjalin tanpa mengetahui orangnya secara fisik. Jadi kenalannya misalnya di dunia maya, di internet, atau ya itulah macam-macam di platform media sosial, bisa di WA, di game. Gamers kan biasanya gamers online itu banyak kenalan dari berbagai belahan daerah dan bahkan dunia. Nah, sekarang saya mau bahas soal ini kejadian nyata, bukan ngarang-ngarang, ini peristiwa. Sebenarnya sih saya tidak mau cerita ini soal fenomena ghosting yang dialami kawan saya, tapi saya harus sampaikan biar juga menjadi pelajaran buat anda sekalian, khususnya yang anak-anak muda, agar tidak terjebak dalam fenomena ini, karena saya kira sangat sakit gitu loh. Oke. Ya, saya berawal dari cerita kawan saya ini. Dia mengenal seseorang awalnya dari aplikasi game. Jadi ya awalnya mereka saling komunikasi game gitu, kemudian saling main bareng. Saya tidak tahu apa namanya kalau main game bersama-sama atau online gitu ya. Nanti kalian sendirilah yang jawab bahwa para gamers pasti tahu apa istilahnya begitu. Nah, dalam perjalanan mereka ketika asik bermain game, kemudian terjadi percakapan yang ya awalnya cuma bercanda, kemudian kawan saya ini merasa nyaman gitu kan. Kawan saya ini perempuan. Nah, singkat cerita, di pertemuan mereka itu kemudian ada benih-benih jagung kali ya, benih-benih cinta lah gitu. Nah, kemudian berlanjut gitu, kemudian tukar-tukaran nomor WA, nomor telepon, saling teleponan. Kemudian berjalan waktu sekitar hampir 3 tahun ya, mereka komunikasinya intens dan terjadilah hubungan spesial. Hubungan spesial ya pacaran itulah. Mereka pacaran tapi apa ya istilahnya, LDR ya, berjauhan. Nah, anehnya kawan saya ini merasa nyaman begitu dengan orang yang dikenalnya melalui platform gamers ini awalnya. Saling nelpon, saling teleponan, terus saling chatting di WA maupun di aplikasi apa saja yang dimiliki. Kemudian
kawan saya ini karena saking nyamannya dan merasa inilah orang pilihan saya, mungkin ya menganggap bahwa si lelaki yang dikenalnya di gamers itu inilah mungkin pilihan hidup saya, dan siapa tahu saja orang ini nantinya menjadi jodohnya. Nah, ternyata teman-teman, kawan saya ini tertipu. Saya tidak ingin menertawakan dia sih sebenarnya, karena era sekarang ini yang kita begitu dekat dengan media sosial dan berbagai platform itu membuat kita lebih nyaman dan lebih dekat dengan seseorang hanya melalui satu genggaman di Android. Mana-mana itu akan kita bawa, bangun tidur buka Android, habis mandi beraktivitas, seakan-akan Android kita itu tidak, atau handphone pintar kita itu tidak mau lepas dari genggaman kita. Nah, berjalannya waktu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, mereka ada sedikit persoalan gitu, karena si kawan saya yang perempuan ini sering sekali mengirimkan paketnya itu biasa makanan gitu kan, ya makanan khas daerah di kita di Sulawesi Tengah inilah, di Palu khususnya, kirim di daerah sana ya, di jauh, bukan di Pulau Sulawesi, di bagian Indonesia Barat gitu. Nah, kemudian kawan saya ini curiga gitu kan, kenapa setiap mengirim paket begitu dia merasa bahwa kenapa si dianya ini, si cowok LDR-nya ini tidak mau menyebutkan alamat, menyebutkan alamat pastinya begitu. Jadi dia mengalamatkan paketnya itu, alamat rumah maksudnya, dia mengalamatkan paketnya itu di kantornya tempat bekerja. Nah, berawal dari kecurigaan itu, kawan saya ini meminta ke kurir yang di salah satu jasa pengiriman itu untuk kurirnya memotret orang yang menerima paket itu. Nah, ternyata yang menerima paket itu adalah seorang perempuan. Nah, terjadilah ribut, kan? Ribut, kemudian kawan saya ini mencoba mengambil dari sisi positifnya begitu. Positif bahasanya, positive thinking ya, gaulnya. Sempat ribut sih sebenarnya, karena si cowok merasa kenapa harus difoto penerimanya begitu. Nah, itu kawan saya yang saya suruh, karena saya tidak mau dia kemudian mengaku, teman prianya ini mengaku dia adalah laki-laki yang menghidupi anaknya begitu. Kalau perempuan kan single parent ya. Laki-laki bisa juga ya dibilang seperti itu. Apalah begitu namanya, nanti cari tahu sendiri. Nah, setelah terjadi cekcok itu, kemudian si lelaki itu marah sama teman saya di Palu itu kan, melalui telepon bilang, kau mau cari-cari kesalahan saya, nah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Jangan macam-macam ya, jangan membuat sesuatu yang memperparah begitu hubungan kita. Ngancam dia. Kemudian kawan saya juga karena merasa dia sudah dipermainkan, dia balik marah gitu. Ya macam-macam lah, kau menipu saya gini, hampir 3 tahun ya kita punya hubungan, tapi ternyata kau menutupi identitas aslimu. Nah gitu. Akhirnya kawan saya ini mengambil keputusan untuk menyudahi. Dia seperti tersadar dari sebuah hipnotis jarak jauh menggunakan aplikasi ini, penghubung melalui berbagai platform gamers, WA dan semacam dan sejenisnya. Nah ini peristiwa yang unik sih sebenarnya, dan ini bisa saja terjadi kepada siapapun. Mungkin ada orang di sekitar Anda atau Anda yang mendengar cerita saya hari ini, mungkin juga terjadi seperti itu. Dan ternyata
platform media sosial internet itu bisa mempengaruhi kita dalam sebuah hal yang pada akhirnya kita tidak sadari kita tertipu. Nah, ini dari cerita kawan saya ini sebenarnya ada sebuah pesan untuk kita lebih bijak, tidak terlalu menganggap atau tidak terlalu mempercayai orang-orang di balik di belakang atau yang jauh di sana, hanya melihat fotonya kemudian videonya, ternyata itu bukan orang aslinya. Dan ya, kawan saya ini ternyata baru belakangan tahu kalau pacar bayangannya ini, foto-foto yang selama ini dikirimnya itu bukan foto dia, entah foto siapa gitu. Saya juga tidak sempat tanya, tidak mau juga kemarin mau melihat seganteng apa begitu foto awalnya dengan foto setelah dia mengaku bahwa itu bukan foto asli dia. Nah, di cerita saya malam buat konten lah begitu, podcast bicara sendiri, itu kejadian nyata ya. Ini tidak dikarang-karang loh, cuman saya tidak akan menyebutkan identitas kawan saya ini. Mohon maaf kalau misalnya mendengar cerita saya ini kemudian merasa bahwa ini cerita saya diceritakan kembali melalui akun YouTube saya. Mohon maaf sekali, tapi saya harus menyampaikan ini ke teman-teman semua agar menjadi pelajaran, agar tidak ada korban lain lagi yang terjebak dalam ghosting kayak modern ini, di era modern ini dengan teknologi yang serba canggih. Ini kan sebenarnya baik juga untuk kita saling memberikan edukasi, informasi kepada teman-teman semua, bahwa jangan terlalu percaya dengan apa yang Anda lihat, cantik, kece, dan segala macam, mungkin kaya dan segala macamnya yang ada di internet itu, bahwa ternyata tidak sepenuhnya itu adalah benar. Saya setuju sih sependapat dengan ada audio visual dari biasanya kita kalau nonton TikTok ya ada yang suaranya seperti ini, apa? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, itu sebenarnya sebuah pesan bahwa jangan terlalu percaya 100% dengan apa yang Anda lihat di media sosial. Karena itu dari pengalaman kawan saya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih bijak, lebih hati-hati, karena jangan sampai penyesalan di belakang gitu akan terjadi. Misalnya ada yang lebih fatal, misalnya ada beberapa peristiwa sebenarnya yang sudah pernah terjadi. Ada yang begitu berhubungan jarak jauh, cowoknya mengaku misalnya dia perwira apa begitu, kemudian terjalin hubungan, kemudian mengirim foto-foto yang sure, yang tidak seharusnya. Kemudian ketika cowoknya yang jauh di sana memegang foto itu, dia menggunakan itu sebagai alat untuk memeras. Kalau kau tidak kasih saya duit, permintaan saya akan sebar fotomu di medsos. Kau akan malu. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini. Dan pada akhirnya karena si perempuan sudah merasa sudah ditipu dan ya merasa sudah banyak habis duitnya, kemudian dia menekat untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Ketika diungkap bahwa ternyata pacar bayangannya itu bukan seorang perwira polisi maupun perwira TNI, dan tertipulah dia. Dia sudah ngirim foto yang video yang tidak sewajarnya, sudah dilihat-lihatin begitu. Kemudian duitnya habis. Nah, oke ya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk Anda dan siapa saja yang mendengarkan. Mohon maaf kalau ada bahasa saya yang menyakiti perasaan Anda atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini semata-mata saya hanya ingin berbagi pengalaman dari cerita kawan saya. Oke deh, terima kasih ya sudah mendengarkan program saya ini. Namanya program apa ya, bagus? Cerita sendiri. Nah, ini cerita sendiri, ada teman. Oke, semoga di edisi-edisi berikutnya saya bisa berbagi lagi pengalaman dari teman-teman saya untuk Anda semua.
Oke, sampai ketemu lagi. Sampai baku dapat lagi. Bye.